Shalom, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi gereja Tuhan yang dikasihi Tuhan di akhir zaman ini. Sebelumnya kita menikmati firman Tuhan, baiklah saya berdoa buat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami siang dan malam Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami rindu menikmati firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami saat ini, membukakan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Pakai urapi kami, hamba-Mu Tuhan, layakkan kami. Jadi saluran berkat firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sangat penting sekali ya kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. So firman Tuhan katakan di dalam Mazmur ya pasal yang pertama, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang di tepian air yang tidak yang selalu menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam arti bahwa kita mendapat sukacita, mendapat damai sejahtera, mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Ya lewat kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bahkan kita tidak akan pernah merasa lemah dalam menghadapi badai apapun. Kita tetap semangat, kita tetap bersukacita karena kekuatan firman itu menyertai hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, kita mari belajar bersama firman Tuhan pada saat ini yang akan kami bawa lanjutan dari renungan yang pertama, bahwa kita ya bertobat. Ya saat ini kita hidup dalam manusia baru setelah kita menjadi manusia yang bawa diri kepada Tuhan, itu bertobat ya, telah berbalik arah kepada Tuhan ya, kembali kepada Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru setelah kita masuk dalam baptisan air. Ya, bagaimana kehidupan kita dipulihkan ya, diberkati oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 3 ayat 15 dan sampai 17 ya. Di saat baptisan air, yaitu saat Yesus dibaptis oleh Yohanes ya. Di saat dia masuk dalam air baptis, saat itu Yesus keluar, ada suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, dan saat itu ada burung merpati ya, melambangkan Roh Kudus ya, hinggap ya pada saat itu. Di mana saat kita masuk dalam baptisan air, kita diakui, ada pengakuan ya Allah kepada saya dan saudara, ada pengakuan Bapa di surga ya, bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihinya. Maka itu sebabnya kita harus masuk dalam baptisan air. Ya, baptisan air itu Alkitabiah ya, Alkitabiah. Mana Yesus sudah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau ya. Kita masuk dalam baptisan air, kita menjadi anak yang diakui. Ya, coba lihat siapa yang bangga kalau tidak diakui. Kalau kita diakui sebagai anak Allah, kita diakui, diangkat jadi anak, angkat bupati aja bangga ya, siapapun bangga. Nah, apalagi diangkat menjadi anak Allah yang menguasai ya bumi ini, menguasai ya, yang berkuasa di bumi dan di surga. Siapa tidak bangga? Nah, kita melihat di sini Yesus telah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia mengikuti, yang memberikan teladan yaitu dengan baptisan air. Itu yang harus kita ikuti. Kita melihat di sini manusia baru itu kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang ke 8 dan ayat yang sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Ayat yang ke-10, "Dan telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya." Nah, puji Tuhan, kita melihat firman Tuhan luar biasa ya. Jangan lagi kita tinggal di dalamnya.
Kata firman Tuhan ayat yang ke-9. Jangan lagi kita tinggal di dalam perbuatan-perbuatan yang lama, ya, perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita saling mendustai. Jangan lagi kita hidup dalam kelakuan-kelakuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jika kita sudah bertobat, ya, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita mengenangkan hal baru, pakaian yang baru, ya. Pakaian berbicara tentang perbuatan. Jadi kita menanggalkan pakaian lama kita. Kita mengenangkan pakaian baru, ya, yang akan dipimpin kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan saya dan saudara, ya. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-10, ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, ya. Ada karakter-karakter daging yang menyertai kita, ada karakter-karakter dosa yang ada dalam hidup kita, itu yang akan kita tanggalkan, ya. Tidak mudah untuk menanggalkan setelah kita masuk menjadi manusia ciptaan yang baru, yang hidup dalam bimbingan pimpinan Roh Kudus, ya. Hari lepas hari kita dibaharui, hari lepas hari kita dipimpin dan diperbaharui di dalam mengiring Tuhan. Itu sebabnya, ya, firman Tuhan katakan buang semuanya itu, marah, geram, ya, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, ya. Kata-kata kotor, ya, perkataan-perkataan porno gitu, ya, tidak layak untuk kita ucapkan yang keluar dari mulutmu. Jangan ada lagi itu dalam hidup kita. Wah, luar biasa firman. Ini bukan saya yang berkata, ya, tapi ini firman Tuhan yang katakan. Jangan ada lagi, ya, marah jadi larang, ya. Marah-marahan terus. Kadang-kala itulah karakter yang ada dalam diri manusia. Tetapi kita akan terus diubah menjadi pribadi yang sabar, ya. Mana firman Tuhan katakan ayat yang ke-10, dan telah mengenangkan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, kita hidup dalam manusia baru, kita akan diperbaharui, ya, dalam kehidupan kita, karakter kita semakin hari semakin diperbaharui terus, ya, menurut gambar kaliknya. Gambar kalik itu siapa? Gambaran Yesus telah memberikan teladan bagi saya dan saudara. Dia seorang pribadi yang luar biasa. Di saat dia menjadi penyelamat kita, dia turun menjadi manusia 100% dan dia juga Allah, ya, 100%. Jadi saat itu dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu misinya adalah menyelamatkan kita. Ya, yang mana pertamanya kita manusia jatuh ke dalam dosa karena perbuatan manusia pertama. Ya, pada masa zaman penciptaan, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, sehingga hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus karena kesalahan manusia pertama itu tadi, ya. Sehingga manusia jatuh dalam dosa, sehingga ada firman Tuhan katakan di dalam Kejadian bahwa keturunanmu dan keturunan ular itu, ya, keturunan perempuan itu yang akan meremukkan, ya, kepala ular itu melambangkan bahwa Yesus adalah keturunan perempuan itu yang meremukkan kepala ular. Ular berbicara tentang iblis, ya. Jadi hubungan manusia yang pertamanya itu adalah terputus karena kesalahan manusia pertama Adam dan Hawa, ya. Manusia sudah kehilangan kemuliaan, ya, sehingga manusia tidak terputus hubungannya dengan Allah, ya. Sehingga untuk memulihkan hubungan itu tadi, Yesus diutus kepada saya dan saudara. Bagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara mau memiliki hidup yang kekal? Ya, percaya kepada Yesus. Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan di dalam 3 Yohanes 3 ayat 16 ini, ya, menyelamatkan, ya, bangsa, menyelamatkan dunia, ya. Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Ya, dia diutus untuk menyelamatkan saya dan saudara bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Nah, di saat kita menjadi manusia ciptaan yang baru, kita sudah mengambil, ya, bahwa Yesus menjadi juru selamat kekasih jiwa kita dan menjadi raja di hidup kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita siap dipimpin oleh Tuhan, siap dipimpin oleh Roh Kudus, ya, hidup dalam kehidupan yang baru, ya.
saya merasakan itu dalam hidup saya setelah saya bertobat, ya. Pribadi saya merasakan ada hal yang baru, ada pribadi yang luar biasa yang memimpin kita. Ya, setiap kita yang telah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan telah dibaptis, ya, bagaimana Yesus sendiri telah dibaptis dan ada suara yang berkata, ya, inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan, dan Roh Kudus, ya, melambangkan merpati pada saat itu. Di saat kita dibaptis, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Nah, dia yang akan membimbing, memimpin kita, membawa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dia akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran itu. Dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya ada pribadi Roh Kudus. Dia adalah satu pribadi yang luar biasa. Roh Kudus itu adalah oknum, adalah satu pribadi. Dia juga adalah pribadi yang sangat sopan, ya, sangat mengerti akan kehidupan kita, dan dia juga adalah pribadi yang sangat teratur dan disiplin. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, dia pribadi yang sopan. Kalau kita tidak undang, kalau kita tidak membutuhkan dia, ya, kalau kita membutuhkan dia ada dalam hidup kita, dia akan nyatakan kuasanya bagi saudara-saudara. Tetapi kalau kita cuek dan kita tidak mengundang dia dalam hidup kita, ya, kita tidak akan pernah merasa bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Tinggal pribadi kita, bagaimana firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberi. Ya, saat kita meminta Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita meminta dia memimpin kita setiap hari, maka kita akan menikmati, ya, pimpinan kuasa Roh Kudus itu. Kadangkala kita manusia, kadangkala kita yang cuek, ya, kita tidak sepertinya menganggap kita sudah iya. Ya, di saat kita sudah membaca firman Tuhan, kita kata kita iya sudah di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu pribadi, ya, di dalam kehidupan kita yang kita perlukan, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun, ya, memimpin kita, mengajar, mendidik dan menasehati kita. Dia pribadi yang luar biasa. Jadi saat kita mulai masuk dalam hidup manusia baru, Roh Kudus itu mulai bekerja dalam hidup kita, memimpin kita, mengajar kita, mendidik kita, ya. Kita diajar kita untuk membaca firman Tuhan, ya, bagaimana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan 16 itu bahwa firman Tuhan adalah diilhamkan untuk mengajar, mendidik, menasihati kita, merubah dan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita, mengingatkan kita untuk baca firman Tuhan. Ya, di saat kita merenungkan, mulai membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Roh Kudus memberikan kita pengertian, hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan. Ya, dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu untuk mengerti. Karena firman Tuhan itu luar biasa, ya. Perkataan Tuhan yang sangat berkuasa untuk mengubah hidup saya dan saudara. Firman Tuhan ini sangat berkuasa untuk mengubah hidup kita. Kalau kita mengimani, kita meresponi perkataan firman Tuhan, maka kita menikmati, maka kita mengalaminya. Ya, mari di hari-hari ini, manusia baru kita harus terus diperbarui hari lepas hari sampai, ya, Tuhan datang kali yang kedua. Kita terus diperbaharui. Tidak mudah untuk mengubah hidup kita. Kita terus diproses, kita terus dibentuk oleh Tuhan, ya, menuju kepada kesempurnaan. Karena karakter-karakter kita diubah menjadi karakter Kristus. Karakter manusia kita itu diubah agar menjadi karakter Kristus. Bagaimana karakter Kristus? Bagaimana karakter Yesus? Dia adalah taat, dia adalah setia, dia mengasihi, ya, dia penuh kasih, dia mengampuni. Nah, kadangkala kita manusia tidak memiliki hal ini dalam hidup saya dan saudara. Kadangkala kita tidak mampu taat, kadangkala kita tidak mampu setia, kadangkala kita tidak mampu mengasihi dan mengampuni. Nah, ini kita dituntun, kita dibawa untuk melakukan, menikmati dan mendapatkan karakter-karakter ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita telah memulai kehidupan bersama dengan Kristus yang hidupnya terus dibentuk dan dibentuk, ya, diproses dan dibawa dan semakin dimurnikan, ya, menjadi indah di pemandangan Tuhan. Mungkin dulunya kita pemarah, ya, akhirnya di saat kita sudah mengundang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, memimpin kita, ya, kita dilatih untuk sabar, ya. Mungkin dulunya kita seorang pemfitnah yang suka mengadu domba orang, ya, kita akan dibawa dan dituntun untuk menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal itu, ya. Kadang-kala manusia daging kita muncul, kita ingin melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, tapi Roh Kudus mengingatkan,
Nah, itu fungsi Roh Kudus ya. Tuhan di mana saat Yesus naik ke surga ya, dia naik ke surga, dia katakan, aku memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menolong kita ya, membimbing, memimpin dan mengajar, menasihati dan mendidik kita dalam kita mengiring Tuhan. Dia melatih, dia mengajar kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Itu sebabnya kita perlu dia. Bagaimana kita perlu dia? Kita panggil dia, kita undang dia hadir dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengundang, kalau kita tidak membutuhkan dia tidak akan pernah ada dalam hidup kita dengan sempurna. Ya ada, tapi tidak penuh, tidak full. Ya kenapa saya katakan demikian? Ya, ada Roh Kudus tidak full tidak penuh dalam hidup kita. Setiap orang dipenuhi Roh Kudus itu punya tanda, ya, punya tanda dengan berbahasa bahasa baru, bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri, ya. Nah, kalau kita tidak meminta, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Karena saya mengalami itu. Tapi saat saya minta, saya tidak memaksa. Saya katakan, Tuhan, saya perlu, ya, dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan berbahasa bahasa baru. Nah, ternyata di saat saya meminta di doa 10 malam itu bukan itu waktunya Tuhan berikan. Tapi di hari yang lain, di saat saya tidak mengingatkan itu lagi, tiba-tiba dalam pujian penyembahan saya berbahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada saya. Nah, itu tandanya bahwa Roh Kudus itu sopan, dia teratur dan disiplin. Ya. Mari di hari-hari ini kita senantiasa berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena kita adalah manusia baru dan ciptaan yang baru dari dalam Tuhan. Yang hidupnya semakin hari semakin diperbaharui dan semakin dipulihkan. Sehingga kita layak menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, ini adalah hari-hari yang terakhir dan sangat singkat bagi kita. Mari kita cari Tuhan, mari kita cari Dia, Roh Kudus itu. Mari kita meminta Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita untuk kita mampu berjalan di tengah dunia ini. Dia menasihati kita, dia mengajar kita, dia mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana di saat kita telah menjadi ciptaan yang baru, ada satu kebanggaan, ada satu kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara ya. Ada satu kebanggaan yang luar biasa, kebahagiaan yang Tuhan berikan yaitu dalam Roma 4 ayat yang 7 sampai ayat yang ke-8. Ya, di mana kita sama melihat di dalam Roma pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8 ya. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita adalah manusia yang berbahagia. Karena apa? Pelanggaran kita telah dihapus, pelanggaran kita telah ditutupi oleh Tuhan ya, dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Luar biasa ya. Siapa yang mau kesalahannya ditutupi, siapa yang mau dosa-dosanya diampuni, mari datang kepada Yesus. Dia yang mengampuni saya dan saudara. Firman katakan ya, karena Yesus yang mengampuni lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, darahnya tercurah bagi saya dan saudara, yaitu untuk menebus kita, menyucikan ya, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Ya, ada tradisi nenek moyang dari salah satu suku ya, di mana untuk menghapus dosa kesalahan mereka memotong satu hewan dan darah hewan itu mereka pakai untuk menghapus kesalahan. Nah, tetapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa ya. Dia dengan darah Yesus yang menghapus, menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara. Ya, bukan darah binatang itu. Yaitu dalam perjanjian lama yang seperti itu ada. Ya, dalam perjanjian lama itu. Tapi perjanjian baru telah digenapi ya. Perjanjian lama. Perjanjian baru ini Yesus sendiri yang akan menghapus dosa dan kesalahan saya dan saudara. Nah, berbahagialah kita yang telah diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Walaupun kadangkala iblis datang mendakwa kita, mengintimidasi kita di pikiran kita, dan mengingat dosa-dosa kita, mengingat kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu pekerjaan iblis untuk melemahkan saya dan saudara, untuk membuat kita jadi lemah,
tidak mampu berjalan dalam Tuhan. Karena apa? Dia datang menyerang dengan pikiran kita, mengatakan ini mengintimidasi pikiran kita sehingga kita menjadi lemah. Ya, jangan biarkan pikiran-pikiran diintimidasi oleh iblis. Tapi yakin bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Dia sudah tutupi, ya. Dia tidak perhitungkan berapa banyak, berapa besar dosa saya dan saudara. Ya, Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita mau ya mencari Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya kekasih jiwa kita. Ya, di dunia ini. Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa dunia? Tidak ada selain Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Mari, di saat kita juga menjadi ciptaan yang baru, kita hidup dalam ciptaan yang baru, kita hidup dalam kehidupan yang baru, bahwa kita adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya. Dia akan mengajar kita, melatih kita untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu. Mari undang Roh Kudus di hari-hari dalam hidupmu. Ya, Roh Kudus adalah satu pribadi yang luar biasa, yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu berjalan di tengah-tengah dunia ini. Meskipun banyak tantangan, persoalan, badai hidup yang kita alami. Ya, masalah, tantangan silih berganti yang datang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat di hadapan Tuhan. Dengan bersama Roh Kudus kita kuat, kita mampu, kita tetap bersyukur. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu yang Tuhan mau. Bukan berarti dalam keadaan diberkati kita mengucap syukur dalam keadaan senang, ya, diberkati Tuhan, menikmati berkat yang melimpah, ya, naik jabatan dan sebagainya. Tidak. Tetapi dalam keadaan sakit, ya, keadaan apapun, keadaan kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan mau kita belajar untuk mengucap syukur. Kadang-kala di seperti inilah tuh manusia tidak mampu mengucap syukur sehingga timbul, ya, rasa perkataan persungutan, ya. Saya sudah mengiring Tuhan kok begini hidup. Nah, kadang-kala itu manusia keluar perkataan seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengerti maksud Tuhan dalam hidup saya dan saudara, kita tetap bersyukur. Kita katakan, Tuhan terima kasih kalau saya mengalami ini. Tuhan terima kasih kalau saya dalam masalah. Ya, di balik ucapan syukur itu ada kekuatan yang Tuhan berikan mengalir dalam hidup saya dan saudara. Ya, saya seringkali alami itu. Ya, badai persoalan tantangan datang dalam hidup saya. Ya, kalau dipikir masalah besar itu, ya, seringkali saya alami. Tapi bersama dengan Tuhan, saya merasa persoalan itu sekecil. Ya, karena saya katakan, Tuhan terima kasih, Engkau izinkan saya menghadapi persoalan yang ini besar. Tapi saya tahu Engkau lebih besar dari persoalanku. Ya, saya katakan dengan iman. Tapi di situ saya melihat betapa luar biasa kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya. Di saat saya katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan saya. Ya, sehingga saya bisa menyelesaikan setiap persoalan itu dengan kekuatan manusia saya tidak, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan, saya menang, saya kuat, saya dibebaskan. Nah, itulah indahnya di dalam Tuhan. Ya, mari kita di hari-hari ini kita mau diajar. Kita mau terus dilatih oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, kadangkala satu karakter Yesus yang tidak mampu kita lakukan itu mengampuni. Yesus mengampuni kita, dosa-dosa kita tidak dia ingatnya. Akan dia menutupinya. Ya, dia tidak perhitungkan. Nah, kadangkala kita menghitung kesalahan-kesalahan orang dalam hidup kita. Oh, si Anu pernah berbuat ini kepada saya, dia ini pernah ingin menyakitkan hati saya, sehingga kita menyimpan dendam. Kalau kita simpan dendam, sakit hati kita rugi sendiri. Ya, hati kita belum plong. Ya, istilahnya kalau plong itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang negatif itu, ya. Sakit hati, iri hati, dengki, amarah, dendam itu sudah tidak ada. Itu namanya plong. Yang ada itu damai sejahtera yang mendominasi hati kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Jika ada Roh Kudus itu dalam hidup saya dan saudara, maka damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, di hati kita. Ya, karena hati kita adalah bait Allah. Ya, kita mencari Tuhan itu dengan hati kita, dengan pikiran kita. Disitulah dia hadir, sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu dengan di hati kita dan pikiran kita. Ya, dia hadir dalam hidup saya dan saudara. Sehingga hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah bertahan, tidak akan pernah betah dalam hati kita tinggal.
Ya, damai sejahtera ada yang menguasai. Sehingga rasa sakit hati, kecewa siapapun tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah ada itu dalam hidup kita, karena kita ya, sudah mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, sehingga Dia yang mendominasi hati kita, sehingga plong dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita menjadi orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Seperti ya salah satu contohnya yaitu mengampuni. Kadang-kala kita tidak mampu mengampuni orang yang menyakitkan hati kita, ya. Saya pernah mengalami itu, ya. Saya mengalami dikecewakan, disakiti, ya, dipermalukan. Tetapi saya bersyukur dalam menghadapi semua itu. Saya menangis di kaki Tuhan, saya katakan, Tuhan terima kasih kalau saya mengalami ini. Tuhan sedang membentuk saya menjadi pribadi yang mengasihi mereka, ya. Ya, pertama-tama waktu saya mulai disakiti itu orang terdekat saya. Hati saya sakit, saya tidak mampu menerima. Di saat saya katakan saya tidak mampu lagi, saya sudah keputusan ini seperti ini saya katakan. Tetapi di saat saya menangis, saya berdoa, Tuhan katakan, Roh Kudus katakan kepada saya, jika engkau tidak mengampuni dia, maka aku pun tidak mengampuni kamu. Langsung hati saya gitu ya. Oh, firman Tuhan datang kepada saya, mengingatkan saya, ya, kalau saya tidak mengampuni orang yang menyakitkan hati saya, maka dosa saya pun maka saya pun tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi terpaksa kita harus melakukan firman Tuhan. Terus saya katakan, Tuhan terima kasih, kuatkan saya, mampukan saya, ya. Saya melepaskan rasa sakit hati saya, saya keluarkan rasa sakit hati itu, saya terserap di dalam nama Yesus, keluar. Saya siap mengampuni. Nah, puji Tuhan, disitulah saya merasakan kelegaan karena saya mau melakukan firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak mau dituntun oleh Tuhan untuk berjalan terus dalam kebenarannya. Ya, pada saat itu saya diingatkan dengan firman Tuhan, itu ada di dalam Matius 6 ya, ayat 14 dan 15. Ya, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa juga tidak mengampuni kita. Nah, ini salah satu karakter Yesus, dia mengampuni kita. Kita pun juga harus sama seperti Yesus, bisa mengampuni orang yang ada di sekeliling kita yang menyakitkan hati kita. Siapakah mereka? Jangan kita pernah pandang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, ya. Di saat saya telah mengampuni, melepaskan roh pengampunan itu, sampai hari ini saya pun tidak pernah mengingat kesalahan itu. Nah, itu indahnya karena saya dengan tulus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengingat kesalahan yang telah menyakitkan hati saya. Tidak, saudara. No, rugi saya, rugi. Rugi saya untuk mengingat, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Ya, karena itu yang Tuhan tidak mau. Kita mau terus belajar, dipimpin, dibimbing, melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan Roh Kudus. Makanya kita perlu kuasa Roh Kudus terus di hari-hari ini. Jika engkau belum merasakan kuasa Roh Kudus memimpinmu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, minta Roh Kudus. Katakan kepada Roh Kudus, aku memerlukan engkau. Ya, Roh Kudus, aku butuh engkau menjadi penolongku, membimbingku, memimpin dan menasihati aku. Nah, di saat kita dalam kesalahan, melakukan kesalahan, Roh Kudus mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini kita menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Saya dengan firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 ya, terus diperbaharui. Mari di hari-hari ini, jika engkau butuh Roh Kudus, undang dia. Katakan kepada dia, aku membutuhkan engkau pribadi yang sanggup menolongku. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, kalau Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, kita tetap bersukacita, kita tetap bersemangat, ya, kita tetap kuat, karena dia sumber kekuatan saya dan saudara. Nah, firman dan Roh Kudus pun tidak dapat dipisahkan, ya. Di saat kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menyingkapkan, membukakan itu bagi saya dan saudara. Dia sumber hikmat bagi saya dan saudara. Di nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami bagikan pada saat ini. Biarlah di hari-hari ini kita menjadi gereja Tuhan yang dewasa. Gereja Tuhan yang dewasa itu ya gereja Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan,
yang hidup dalam kasih, dalam pimpinan Roh Kudus, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan gereja Tuhan yang siap berjaga-jaga di dalam doa yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dengan kuasa Roh Kudus kita mampu melakukannya. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan. Hari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu lewat firman Tuhan, kami diingatkan kembali betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kami, membimbing kami terus maju, terus mampu melakukan dan hidup dalam manusia baru kami, sehingga kami manusia yang baru terus diperbarui hari lepas hari, dan karakter-karakter Kristus itu bisa tinggal dalam kehidupan kami. Lewat kuasa Roh Kuduslah kami mampu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami berdoa, jika ada setiap pendengar-Mu firman Tuhan pada saat ini yang belum dipenuhi Roh Kudus, hari Engkau jamah, Engkau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah mereka pada saat ini. Di saat mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dijamah, mereka dilawati, mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkatilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat engkau sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat engkau lemah iman, putus asa, ragu, bimbang, Tuhan pertetapkan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat firman Tuhan ini engkau diteguhkan, engkau dijamah, engkau diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami, mengajar, mendidik, menasihati kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Bila setiap firman yang kami sampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil bagian dari setiap hati, setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.